jangan mudah panik. Lukas 8:22-25, kan ini angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Orang yang memperoleh perspektif Tuhan tentang kehidupan tidak akan panikan, melainkan mudah tenang hatinya. Berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, karena itu lebih berfaedah daripada memperoleh emas, perak, dan permata. Kalau hati gelisah, apa obatnya? Damai sejahtera melampaui akal budi itu dimulai dengan cara pandang yang benar. Hari ini saya akan ajarkan lewat firman ini, bagaimana kita itu beriman kepada Tuhan. Dimulai dengan ayat 22 dulu. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Stop. Harusnya ini first clue. Ini harusnya menjadi satu bocoran indah. Bahwa panik itu tidak perlu. Mengapa begitu? Karena Yesus naik ke dalam perahu murid-muridnya. Kan asal Yesus bersama dengan mereka, Immanuel, Allah beserta. Harusnya mereka tidak usah takut. Kecuali kalau kita sedang bertentangan dengan Tuhan. Misalkan seperti Yunus yang lari ke arah yang berlawanan. Ya dia bisa ekspektasi angin taufan itu tidak akan ada solusinya. Karena dia sedang lari dari panggilan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau kita lagi melarikan diri dari Tuhan, ya siap-siap aja. Nggak ada pertolongan. Sampai kita berlutut, bersujud di kaki Tuhan lagi, minta ampun, dan bertobat, serta kembali, lalu Tuhan pulihkan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ini first clue. Harusnya ini menjadi sebuah catatan ke-1 agar manusia tidak panik. Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka begini, marilah kita bertolak ke seberang danau. Berhenti sejenak. Yesus berkata, mari kita bertolak. Jadi berarti ini kan kemauan Tuhan ya kan? Ini kan kehendak Tuhan Yesus. Yesus yang ajak mereka bertolak ke seberang. Mendayung perahu mereka ke danau. Tuhan yang membawa mereka dari sisi sini ke sisi sana. Jadi Tuhan yang mengarahkan hidup ini. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bertanggung jawab. Kemauan dan kehendak Tuhan itu dinyatakan. Murid-murid kan tinggal memberikan ketaatan. Jadi kalau tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada angin taufan, harusnya mereka lemparkan kembali tanggung jawab itu ke tangan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau yang suruh aku di danau ini. Engkau yang perintahkan agar kami menyeberang ke sana. Sekarang kalau kami diperhadapkan dengan situasi begini, kami nggak takut. Karena Tuhan pegang kendali. Tuhan tuh nggak pernah iseng. Tuhan tuh nggak pernah panik. Kalau Tuhan kasih perintah, Tuhan yang akan memastikan kita sampai ke sana. Asal kita jalan dalam ketaatan. Kita punya keberanian percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Asal hati kita tidak tertuduh ada sebuah dosa yang kita sembunyikan atau kita sengaja. Maka kita harusnya punya iman yang agak bandel ya kan? Hai angin taufan, kau tidak lebih kuat dari Tuhan. Engkau menjadi rintangan. Tapi aku ada di sini karena Tuhan Yesus yang kehendaki. Aku mau pergi ke sana itu karena Tuhan yang suruh. Hai kamu, angin-angin topan dan semua badai lautan, jangan coba-coba menghalangi orang yang sedang dalam perjalanan misinya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Tuhan suruh, kalian bukan berurusan sama aku. Kalian berurusan dengan Dia yang memerintahkan ke saya. Harusnya mereka punya iman yang bandel. Harusnya mereka punya iman itu kuat. Harusnya semangat mereka itu tidak mudah dipatahkan. Tapi dasar manusia seperti Anda dan saya, kita ini mudah goyah. Gampang panikan. Harusnya kita introspeksi dan evaluasi. Iya ya, why am I here? Aku ada di sini ini karena siapa? Karena Tuhan. Loh, aku nggak di sini itu karena aku lari dari Tuhan loh. Hidupku tidak sedang melarikan diri dari hadiratnya karena dosa. Ya betul sih, aku nggak sempurna. Saya senantiasa berusaha sebaik-baiknya, sebisanya. Tapi Tuhan tahu hatiku. Bahwa hari ini
Aku mencoba untuk menurut pada perintahnya. Jangan takut kalau begitu, bandel saja imannya. Satu, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan kita, ya kan? Berarti Immanuel, Tuhan beserta. Itu suatu jaminan. Yang berikutnya, kedua, apa yang terjadi? Tuhan yang suruh kita ke sana. Udahlah, belajar tenang. Nggak perlu semua dipikiri. Asal kita tahu hari ini kita hidup dalam poros kehendak Allah. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Apakah ini sengaja atau tidak disengaja? Nggak ada orang yang tahu. Kalau disengaja berarti Tuhan lagi uji iman mereka. Kalau nggak disengaja, Yesus kan dalam tubuh manusia juga bisa lelah. Apalagi Yesus itu kalau pelayanan itu non-stop. Sengaja atau nggak sengaja harusnya murid-murid Tuhan itu taruh rasa aman pada Tuhan. Tuhan ada di sini kok, nggak mungkin perahuku tenggelam. Apalagi kita sekarang mendayung perahu ini, karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang mau kita jalan lewat perahu, tidak lewat daratan. Harusnya mereka punya rasa tenang pada Tuhan. Tapi ya memanglah iman mereka waktu itu masih kecil. Sekonyong-konyong itu turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Alkitab itu realistis sekali. Nggak mentang-mentang ada Yesus di dalam perahu, ada Tuhan. Tapi kalau bahaya ya bahaya. Alkitab nggak pernah kurang-kurangi. Dan mereka berada dalam bahaya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru. Perhatikan ini, kita binasa. Nah, manusia itu nggak pernah bisa presisi. Apalagi kalau kita mudah panikan orangnya. Orang yang panikan itu selalu berlebihan atau selalu melebih-lebihkan. Karena itu Alkitab tidak suruh kita untuk mengabaikan bahaya. Kita harus waspada, kita harus juga bijaksana. Tetapi mana ada kata binasa? Firman hanya berkata, there is danger. Tapi kita juga jangan lupa, there is God in our danger. Ada Tuhan di dalam bahaya kita. Makanya itu bahaya kita nggak sampai binasa. Tapi murid-muridnya beda. Guru-guru, kita binasa. Mau binasa kok ajak-ajak Tuhan. Mana bisa Tuhan itu binasa? Apalagi Yesus kan datang ke bumi itu dengan misi Bapa. Guru-guru, kita binasa. Seringkali kita itu melebih-lebihkan sesuatu di hadapan Tuhan. Belajar untuk tangkap perspektifnya Tuhan Yesus. Belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mau binasa ya binasa sendirilah. Nggak usah ajak-ajak Tuhan. Guru, kami binasa. Harusnya itu lebih masuk akal. Kenapa Tuhan nanti menegur mereka? Binasa kok ajak-ajak. Kamu nggak percaya untuk dirimu ya itu urusanmu. Tapi kamu jangan nilai aku menurut cara pandangmu. Kalau kalian mau binasa silahkan. Tapi Tuhan tertidur di perahu, Tuhan gak akan tenggelam. Karena perahu itu ada Yesus di dalamnya. Kalau kita panik ya jangan ajak-ajak. Panik kok ajak-ajak Tuhan. Bukannya kita yang harus seperti Tuhan jadi tenang. Kok Tuhan diajak panik itu gimana? Harusnya Tuhan yang ajak kita damai sejahtera. Bukan Tuhan kita paksa ikut takut sama kita, sebab Tuhan tidak pernah takut. Tuhan tidak pernah panik juga. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, nah inilah teguran datang. Where is your faith? Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka semua dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kok sekarang baru tanya Yesus siapa? Bukannya mereka sudah kenal ya? Tahu Tuhan. Tidak sama dengan mengenalnya. Ada banyak orang itu tahu Yesus. Tidak tentu mengenal Yesus. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang tahu Tuhan. Tapi nggak kenal beneran atau nggak kenal sungguhan. Siapa gerangan orang ini? Waktu Tuhan tegur mereka, di mana imanmu? Saya kasih poin-poin sederhana lalu saya jelaskan pada Anda satu persatu lagi. Jangan mudah panik. Satu, tidak semua hal harus ditanggapi secara serius. Nggak usah segala sesuatu itu dipikirkan. Kita harus belajar cuek. Untuk apa yang akan reda sendiri. Sekalipun Yesus gak dibangunkan dan menghardik angin dan semua taufan itu,
Mana berani setan nekat. Mana berani alam semesta menenggelamkan penciptanya. Itu lama-lama angin itu reda sendiri. Jadi belajar cuek aja lah ya untuk apa yang akan pergi dengan sendirinya. Nggak semua itu harus kita tengking. Bahkan tidak semua itu harus kita hadapi dengan iman-imanan seperti apa. Terkadang berserah dan percaya aja udah cukup. Dalam tinggal tenang kekuatanmu. Engkau tidak harus berbuat apa-apa. Lihatlah Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Kau tidak akan berperang karena Allah yang akan berperang untukmu. Harusnya rasionya jalan. Tapi orang kalau panik itu sudah nggak objektif. Harusnya logikanya begini. Loh, Yesus kan di perahuku. Ya udahlah berusaha sebaik mungkin hai manusia. Nggak mungkin lah anak Allah tenggelam bersama dengan kami hari ini. Lain cerita kalau Yesus nggak ada di perahu dengan saya boleh panik. Apalagi Tuhan yang suruh kita ke situ. Udahlah, Tuhan tahu kok. Tuhan dalam tidurnya lebih berkuasa daripada manusia dalam bangunnya. Tuhan dalam kepulasannya lebih hebat daripada semua taufan itu dalam keganasannya. Iman kita harus bulat sama Tuhan. Lupakah kita siapa Tuhan di hidup kita? Kalau Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, masa bisa kita itu destroyed? Masa bisa kita binasa? Siapa yang memanggilmu? Tuhan. Siapa yang menyuruhmu taat pada firman hari ini? Tuhan. Siapa yang suruh kita setia di mana kita ditempatkan? Tuhan. Tenang saudara, keluarga Saat Teduh tercinta. Jangan panik ya. 2. Gunakanlah iman untuk memerintahkan keadaan. Jangan manja. Imanmu pakai dulu. Bilang dalam nama Yesus pada keadaanmu. Pakai firman Allah. Ada tertulis demikian. Hai iblis, enyahlah. Mundur dari aku. Harusnya kita bisa memakai iman kita lebih sungguh-sungguh. 3. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia pegang kendali. Itu dia yang saya maksudkan. Asal Yesus di perahuku. Kenapa aku harus takut? Bukankah aku di sini juga karena Dia suruh, aku ke situ karena Dia memerintahkannya. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa. Dan Dia selalu pegang kendali. Hal ini kita terapkan ya, miliki iman demikian di tahun yang akan datang. Tahun depan, gunakan iman. Saya ulang lagi, tahun yang akan datang ini, pakai imanmu. Dear keluarga Saat Teduh. Dan percayalah sepanjang tahun depan yang kita jalani, bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta, atas problema kita, dan di dalam kehidupan orang percaya, dan di dalam kehidupan orang yang tidak percaya sekalipun. Di dalam kehidupan orang berdosa. Tuhan itu yang punya kuasa. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Bukankah Yesus berkata sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke sorga, dia berkata, segala kuasa di bumi dan di langit telah ditaruh di bawah kakiku oleh Bapa. Ingat ya, yang berkuasa itu tinggal di dalam dirimu. Dan Dia selalu senantiasa memegang kendali. Jangan lihat badai, jangan rasakan anginnya. Lihatlah janji dan rasakan hadiratnya. Daripada merasakan angin badai taufan, rasakanlah Allah Roh Kudus yang disebut sebagai angin pula. Daripada kita melihat bahayanya lalu kita merasa binasa, mending kita lihat janji Tuhan dan melihat solusinya.